Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya Pastor Glenn Latuheru dalam program Bible and Bed. Kita read the Bible before go to the bed. Kita datang sama Tuhan sebelum kita beristirahat. Kita rindu untuk terus memperlengkapi diri kita. Kita terus rindu untuk banyak baca Alkitab, firman Tuhan. Karena Yesus bilang kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi saya percaya betul saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang setiap harinya membaca, merenungkan firman Tuhan, saya pastikan hidupnya semakin hari akan semakin bersih. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan melalui program Bible and Bed ini maupun Bible and Coffee setiap pagi sudah dikasih dalam Tuhan, kita percaya setiap pagi dan malam kita dibekali firman Tuhan. Setiap pagi dan malam kita merenungkan firman Tuhan. Maka setiap hari kita akan hidup bergantung sama Tuhan. Kita akan hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya kita tetap terus berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan bagi setiap umat Tuhan yang belum subscribe channel YouTube Bible and Bed ini, saya sangat berharap setiap umat Tuhan bisa klik tombol subscribe, bisa bagikan kembali sehingga renungan malam ini boleh menjadi berkat juga bagi banyak umat Tuhan lainnya, sehingga melalui program ini ada banyak anak-anak Tuhan mendapatkan pengharapan kembali, ada banyak anak-anak Tuhan bangkit kembali imannya dan hidupnya tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena setiap hari kami ada dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini sebelum kami beristirahat, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Berbicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pikiran kita ini adalah pusat peperangan. Karena itu perlu setiap hari kita konsumsi banyak firman Tuhan ketimbang omongan-omongan negatif orang, ya kan? Perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita, itu jangan kita simpan di pikiran kita, karena pikiran itu adalah pusat peperangan. Tapi biar bagaimanapun kita nggak bisa nolak gitu. Kita nggak bisa nolak keadaan yang terjadi di depan kita. Kita nggak bisa nolak situasi yang membuat kita kadang takut, membuat kita kadang khawatir. Hanya kita gak bisa nolak keadaan itu, tapi kita bisa memutuskan. Saudara sama-sama bilang sama saya harus memutuskan. Apa yang kita putuskan? Kita mau memutuskan taruh di pikiran kita atau kita skip. Nah, itu keputusan saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, malam ini kita akan lihat sama-sama dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita sebagai orang percaya diajarkan melalui firman Tuhan hari ini, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa apa yang kita taruh dalam pikiran kita itu hanya yang baik-baik saja. Ya, apa yang kita letakkan dalam pikiran kita, biarlah itu yang baik, yang adil, yang benar, yang suci. Itu yang kita taruh dalam pikiran kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itulah kita harus memutuskan. Tadi saya bilang, kita harus memutuskan untuk apa? Menaklukkan pikiran kita, sehingga kita tidak dibawa ke berbagai tempat tidak oleh pikiran kita yang membuat kita takut, yang membuat kita stres, membuat kita khawatir, membuat kita panik, membuat kita berpikiran aneh terhadap suami, terhadap istri. Akhirnya kita stres sendiri gitu loh saudara. Kita takut sendiri, kita gak berani untuk mengambil langkah. Karena apa? Karena seringkali apa yang kita pikirkan itu yang pertama belum tentu terjadi.
Hanya seringkali kita menakut-nakuti diri kita sendiri. Ujung-ujungnya kita tadinya tidur bisa enak, jadi gak bisa tidur enak. Gara-gara kita mikirin omongan orang, gara-gara kita mikirin keadaan yang belum tentu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua dimulai dari pikiran. Tapi malam hari ini saya ajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Bed. Ayo, taklukkan pikiranmu. Itu sebabnya kenapa dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 bagian B, Rasul Paulus bilang gini sama jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B-nya. Bilang begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Lihat, menundukkannya, menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi setiap pikiran takut, setiap pikiran cemas, setiap pikiran-pikiran yang negatif, setiap pikiran-pikiran yang melemahkan iman, taklukkan itu, bawa kepada Kristus. Saya nggak tahu apa yang malam hari ini dalam pikiran saudara. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Pikirkanlah apa yang membangun. Pikirkanlah apa yang baik. Pikirkanlah apa yang memuliakan nama Tuhan. Pikirkan semua itu karena segala sesuatu dimulai dari pikiran. Ketika di pikiran engkau sudah ada, maka engkau tinggal actionnya. Kalau pikiranmu hanya menakutkan dirimu, mengkhawatirkan dirimu, melemahkan imanmu, maka tindakanmu adalah tindakan-tindakan yang nekat. Tindakan-tindakan bukan orang beriman, tapi tindakan-tindakan yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena semua itu dimulai dari pikiran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita rindu, kita mau tidur dengan nyenyak. Karena itu yuk melalui firman Tuhan dalam program Bible and Bed ini, ayo taklukkan pikiranmu. Kalau hari-hari ini dalam pikiranmu hanyalah khawatir, dalam pikiranmu, aduh jangan-jangan suami gue selingkuh, jangan-jangan istri gue selingkuh, aduh ini orang kok jahat banget ngomongnya dalam kehidupan gue, jangan-jangan dia akan menghancurkan hidup gue. Ayo mulai malam hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Pikiranmu ditaklukkan kepada Kristus. Pikiranmu ditaklukkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Pikiranmu ditaklukkan untuk selalu memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, taklukkan pikiranmu. Bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Dan penuhi pikiran kita dengan apa yang memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur. Sebelum kami beristirahat, kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menaklukkan segala pikiran kami. Pikiran yang membuat kami takut, pikiran yang membuat kami khawatir, pikiran yang membuat seringkali hidup kami tertekan, pikiran yang seringkali membuat kami panik melakukan segala sesuatu, pikiran yang seringkali mencurigai suami kami, istri kami. Hari ini, malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami beristirahat, kami mau selesaikan pikiran kami dengan menaklukkannya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk menetralisir pikiran kami, sehingga pikiran kami hidup mempermuliakan Tuhan, pikiran kami ditaklukkan dalam kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat umat-Mu malam hari ini Allah, di dalam nama Yesus satu persatu Tuhan jamah pikiran mereka, sehingga membangun pagi besok hari kami memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang memuliakan Tuhan, dan pikiran yang selalu tetap terus hidup dalam kasih dan keberkatan Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga malam hari ini banyak orang datang sama Tuhan, dipulihkan, dilawat, bahkan disembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap kami. Kalau sebentar kami juga akan beristirahat, Tuhan jaga hidup kami, Tuhan pelihara langkah kami. Kami tidur dengan nyenyak dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Dan kami bangun besok pagi dalam berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudara. Tuhan memberkati kita.